pengelolaan pendidikan. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Langsung saja ya Pak? Ya boleh. Baik Pak, di sini pertanyaan yang pertamanya, apa yang Bapak anggap sebagai komponen utama dalam pengelolaan sekolah yang efektif? Komponen pengelolaan sekolah itu kan banyak ya. Ada komponen kurikulum, ada komponen sumber daya manusia, ada komponen sarana prasarana. Semuanya penting. Kalau sarana prasarananya tidak ada, SDM-nya bagus juga kan sama aja tidak. Kurikulum juga penting. Jadi semuanya sangat penting. Semuanya ada keterkaitan antara komponen 1, komponen 2, komponen 3. Jadi kalau kita ingin memajukan madrasah atau sekolah, tentu semua komponen itu harus kita seimbangkan. Jangan ada satu komponen yang berlebih, komponen satu lagi kurang memadai. Contoh, guru kita memiliki kemampuan yang luar biasa, SDM-nya tinggi lah, tapi sarana prasarananya kita nggak ada. Contoh infocus saja lah. Kalau gurunya mampu membuat slide, membuat strategi pembelajaran yang bagus, media pembelajaran yang bagus, tapi sarana untuk medianya nggak ada. Jadi seluruh komponennya itu penting. Jadi kalau kita tanya mana yang paling penting, ya mungkin di antara ini tentu harus SDM yang kita unggulkan. Kalau SDM-nya sumber daya manusianya yang tinggi, ini nanti kan bisa kita angsur-angsur sarana prasarananya bisa kita perbaiki. Nah, itu kami rasa ya, komponen yang paling penting itu adalah sumber daya manusianya. Tapi semua komponen itu ada keterkaitan, tidak boleh lepas. Jangan satu tinggi, satu rendah, kacau nanti sekolahnya. Kira-kira begitu ya. Pak, terima kasih ya Pak. Terus pertanyaan yang keduanya Pak, bagaimana Bapak mengelola komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua? Dengan mengadakan beberapa rapat ya. Jadi keterlibatan orang tua melalui komite sekolah, keterlibatan guru dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, sehingga semua unsur yang ada di madrasah itu terlibat, sehingga mereka memiliki bahwa ini adalah milik mereka. Bersama-sama kita bersama-sama memajukan, baik dari unsur orang tua, unsur siswa, dan unsur orang guru kita. Jadi kayak mana kita cara silaturahminya? Kan begitu ya. Tetap kita jalin melalui rapat komite, ya. Lalu ada hubungan WA, silaturahmi WA. Jadi kita terus melibatkan orang tua dalam kebijakan-kebijakan kita, dalam kegiatan-kegiatan seperti kegiatan perpisahan misalnya. Itu kita libatkan mereka. Kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Peraturan juga begitu, kita dalam menentukan peraturan tata tertib, maka kita juga melibatkan siswa untuk menentukan ini tata tertib ini layak atau tidak layak. Kemudian Pak, bagaimana Bapak melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan di sekolah? Oh ya, semua keputusan kita rapatkan ya, kita musyawarahkan, karena kita ada fakta integritas. Jadi setiap awal semester kita ada fakta integritas. Fakta integritas itu adalah kesanggupan kawan-kawan mengikuti atau komitmen bersama kita untuk mengikuti apa yang menjadi garis kebijakan kita di awal semester, di akhir semester, di pertengahan semester, dan di akhir tahun ajaran. Kita evaluasi kebijakan-kebijakan kita. Itu kita lakukan.
rapat awal tahun, rapat akhir tahun, ada rapat bulanan. Jadi semuanya terlibat di dalam pengambilan keputusan. Tidak, kita mau mengarahkan kemana nih sekolah kita nih, madrasah kita mau kemana nih, kegiatan apa yang kita lakukan. Nah, di musyawarah itulah kita mengambil keputusan. Kemudian Pak, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan kualitas pengajaran di sekolah ini tetap tinggi? Oh, artinya kualitas pengajaran ya, proses belajar mengajar ya. Nah, di awal musyawarah, di awal semester itu kita tuntut untuk guru-guru itu membuat perangkat pembelajaran. Nah, jadi mengukurnya pada perangkat pembelajaran dan mereka sudah harus siap. Nah, setelah itu kita lakukan supervisi. Jadi supervisi itu setiap semester kita ada. Dan kita bagi-bagi kepala sekolah, ada tim supervisinya. Kepala sekolah, guru senior, wakil kurikulum. Nah, inilah tim yang akan mensupervisi guru-guru. Nanti dari hasil supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan guru, ya. Supervisi itu adalah nanti untuk menindaklanjuti kekurangan, memperbaiki apa yang dilakukan hari ini supaya besok tidak terulang. Nah, ini kekurangannya di sini, misalnya gurunya lupa dalam pendahuluan atau mereview pelajaran minggu lalu, lupa. Nah, ini kita harus, kuncinya di perangkat pembelajaran harus kita kumpulkan di awal semester. Jadi itu tolak ukurnya, pengukuran untuk meningkatkan pengajaran kita ya. Jadi semuanya kan, kalau tidak ada guru itu perangkat pembelajaran berarti dia bercerita bohong saja, bercerita ngambang saja. Nah, kalau ada perangkat pembelajaran 5 menit awal, 10 menit awal pembukaan, 40 menit nanti inti, nah, kan ada begitu ya. Jadi jelas. Nanti ada penutup juga. Jadi jelas arah ngajarnya kemana. Kira-kira gitu kalau untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengajaran. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak untuk pengelolaan sekolah di masa depan? Semuanya kita ingin meningkatkan tingkat meningkatkan mutu pendidikan kita, baik secara nasional, daerah maupun sekolah kita sendiri. Siapapun kita ingin mutunya lebih tinggi. Ini harapan kita semua. Mudah-mudahan Menteri baru membuat perubahan yang kembalinya ke model ujian nasional itu kan ada standarnya. Kalau di angka ini siswanya tidak lulus, kalau di atas ini lulus. Kalau kemarin ini kan zamannya Mas Nadiem ini kan tidak ada pola standarisasi secara nasional. Kelulusan itu ditentukan oleh madrasah dan sekolah masing-masing. Jadi semua sekolah tentu akan meluluskan walaupun nilainya nanti rendah, kira-kira begitu. Jadi harapannya tetap mutu pendidikan, indikator penilaiannya pada standar nasional. Kira-kira begitulah harapan kita, peningkatan mutu pendidikan ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ditanyakan sama Pak. Ya boleh. Pak, saya punya Pak. Ya. Apa langkah-langkah yang Bapak ambil untuk memastikan kualitas pengajaran dan proses belajar mengajar di sekolah ini? Ya kayak tadi, kita tetap melakukan supervisi, tetap menuntut guru-guru kita untuk membuat perangkat pembelajaran dengan metode-metode yang terukur dan terarah. Metode pembelajaran itu kan banyak ya, metodenya banyak, strategi pembelajaran itu banyak. Nah, itu yang harus kita bimbing terus guru-guru sehingga nanti pengajarannya itu berkualitas. Kalau tidak begitu, tidak berkualitas nanti kalau tidak kita arahkan, kalau kita lepaskan begitu saja. Pertanyaan selanjutnya,
Apa tantangan terbesar dalam pengelolaan pendidikan yang Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan ya. Ya. Kalau tantangan itu semuanya banyak lah ya. Kalau tantangannya dari keuangan, dari sumber daya manusia, dari kurikulum ya. Contoh nih, kurikulum kita kan KTSP, lalu nanti Kurtilas itu berubah lagi, Kurtilas perubahan ya kan. Lalu nanti berubah lagi ke Merdeka, kurikulum Merdeka belum berjalan penuh. Kita muncul lagi sekarang ada namanya modelnya deep learning. Menteri baru kan, Abdul Mukti, deep learning. Nah ini kendala kita dalam meningkatkan ini pengelolaan sekolah atau madrasah. Kita baru pegang ini, nanti udah ada baru. Tentu secara buku kita harus merubah yang ada di pustaka, stok buku kita yang ada di pustaka tentu kita harus perbaharui. Lalu kemampuan guru kita juga walaupun perubahannya sedikit-sedikit ya. Guru-guru itu kan harus kuat. Cuma kan jauh berbeda. Kalau KTSP itu lebih kalau KBK ya di awalnya kan KBK, lalu KTSP, lalu kurikulum 13 itu memang ada mirip-mirip sedikit. Tapi tentu guru-guru harus ada belajar kembali, mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti pelatihan untuk membiasakan kebijakan kurikulum. Jadi tantangannya itu pada semuanya punya tantangan ya, di sarana keuangan punya tantangan, SDM tantangan, tapi yang terberat ini ada di kurikulum. Karena kurikulum kita secara nasional. Nah, sekarang ada muncul baru deep learning kan, yang disampaikan oleh Pak Menteri. Perubahan sedikit pada kurikulum Merdeka. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak sarana dan prasarana di sekolah ini? Ya kita terus meningkatkan sarana prasarananya. Kalau untuk saat ini sudah mumpuni, tapi kita akan tetap terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sarana terkait dalam pelaksanaan pengajaran. Contoh kalau materi fikih kita sudah punya bonaken ya, boneka untuk mayat, kapasnya, kain kapannya itu kita sudah punya. Di lain itu juga kita punya fokus ya. Untuk sarana kita terus tetap berjuang. Kalau sarana itu tidak ada, apa yang mau dibuat oleh guru? Jadi tetap kita lakukan pendukungan terhadap sarana prasarana ini. Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Bagaimana upaya sekolah dalam merawat dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana? Itu kita himbau kepada seluruh warga sekolah, seluruh warga madrasah ini, guru, siswa ya, yang terlibat dengan sarana, kita himbau untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Contoh pohon misalnya, ini tetap kita harus melestarikan. Kursi, meja ya, sarana yang ada di dalam itu tetap kita menganggap bahwa ini adalah milik kita, sehingga harus kita jaga dan kita rawat. Petugas kebersihan, petugas keamanan, guru, siswa, orang kantin ya. Nah ini kita harus tetap memberikan informasi kepada mereka bahwa sarana prasarana ini sangat penting. Kalau tidak kita jaga, kita harus lakukan pengadaan ulang. Pengadaan ulang kan biaya lagi. Kalau rusak-rusak sedikit tentu ada perbaikan. Nah ini biaya lagi. Ini akan muncul masalah-masalah baru. Jadi begitu dia. Tetap kita berikan informasi kepada warga-warga madrasah, warga sekolah untuk menjaga keberlangsungan sarana prasarana. Kira-kira itulah jawabannya ya. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan informasinya Pak. Maaf ganggu. Ya, terima kasih ya.
tadi kita kepada pertanyaannya. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama itu bagaimana Ibu merancang dan mengelola kurikulum di sekolah ini? Sekolah MTS Sasana itu berdasarkan 8 standar itu wajib semua sekolah harus mengikuti. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Efektivitas kurikulum salah satunya dengan melakukan supervisi, apakah itu kepala sekolah atau yang disebut supervisi itu dilakukan atau sebanyak 2 kali. Jadi semester 1 semester 2 terus juga melakukan absensi. Apa inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan kurikulum di sekolah ini? Inovasi yang terbaru diterapkan karena kita sekarang semester ini baru melaksanakan Kumar itu kan beberapa tahun sebelumnya. Tapi MTS Sasana baru melakukan kurikulum. Itu salah satu inovasinya. Misalnya dengan kan kalau kita mau Kumar ini ada menggunakan P5. P5 itu apakah itu nanti kalau semester 1 kemarin itu dengan melakukan pemilu. Salah satunya pemilu itu dengan dilaksanakannya pemilihan khusus. Sedangkan untuk semester 2 itu penyelenggaraan itu tentang kesenian karena dia sifatnya tradisional kesenian Riau. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memastikan bahwa guru di sekolah ini siap untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang? Dengan melakukan pengawasan, jadi satu dengan melakukan supervisi, terus yang kedua ada aksen kehadiran guru. Jadi kan guru di sini kalau seandainya mereka tidak hadir, mereka wajib izin apakah itu sakit atau ya pokoknya mereka wajib izin. Ya, itu salah satu. Pertanyaan selanjutnya saya Oke, kita lanjut ya Bu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ekstrakurikuler diintegrasikan dengan pembelajaran kurikulum? Ekstrakurikuler itu karena Ibu ambil salah satunya misalnya ekstra futsal ya. Futsal itu kan PJOK, tapi nanti linknya ke anak-anak itu lebih suka futsal. PJOK kan olahraga dengan futsal. Yang kedua tapis. Tapis itu anak-anak di sini diwajibkan mereka harus bisa menang jus 30, jus 29. Itu salah satu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana prosedur yang dilakukan sekolah ketika terjadi pelanggaran? Ini pelanggaran untuk siswa. Siswa. Nah, kalau pelanggaran untuk siswa seandainya terjadi itu misalnya mereka terlambat. Kalau terlambat kan hanya istilahnya terlambat ada di sini ada ketertiban. Nanti ketertiban yang mengambil apakah itu bisa mereka kalau untuk saja mereka yang terlambat itu mereka membaca surat itu minimal 10. Jadi mereka baca, jadi mereka nanti dulu yang memudahkan bacaan ya. Terus kalau yang agak berat nanti dipanggil oleh OSIS, pembina OSIS itu langsung dengan disertai dengan pembahasan kelas. Kalau yang berat lagi nanti masuk bagian kita. Nanti kalau berat lagi baru OSIS, nanti berat lagi kepala sekolah. Tapi untuk saat ini saya belum bisa jadi kepala sekolah. Anak-anak sekarang mesti remaja, paling tidak ke kesadaran mereka paling terlambat. Sudah itu nanti
sifat-sifat yang istilahnya fisik tak boleh lagi. Sampah pun tak boleh. Jadi hanya apa Baik, mungkin itu saja sekian dari kami.